Halo semuanya, kenalin nama aku Indana Halwa Rakika, biasa dipanggil Halwa. Asal sekolah aku dari SMA Negeri 1 Majalengka, asal daerah aku dari Majalengka, Jawa Barat. Alasan aku masuk Fitkes yaitu Fitkes sendiri itu udah berakreditasi unggul. Terus salah satu program studi yang ada di Fitkes itu ada D3 Keperawatan, itu impian aku. D3 Keperawatan juga udah unggul, jadi aku milih Fitkes. Aku anak pertama dari 2 bersaudara. Terus cita-cita aku menjadi perawat. Di sini aku bakal ngejelasin tentang materi, fungsi bahasa, dan kedudukan bahasa Indonesia. Dari fungsi bahasa dulu. Yang pertama itu ada mengekspresikan diri. Bahasa ini digunakan untuk menguapkan pikiran, perasaan, gagasan, dan emosi seseorang. Dengan bahasa, individu dapat menyalurkan perasaan dirinya baik secara lisan maupun tulisan. Contohnya seperti menulis puisi, curhat. Yang kedua ada fungsi komunikasi yang berfungsi untuk menyampaikan pesan atau informasi kepada satu pihak ke pihak lain. Dengan bahasa orang dapat bertukar cerita, menyampaikan sesuatu. Yang ketiga itu ada fungsi integritas dan adaptasi. Bahasa memungkinkan manusia berinteraksi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Dengan bahasa, seseorang dapat bergabung, membaur, serta menyesuaikan diri dalam kelompok atau masyarakat. Contohnya menggunakan bahasa daerah saat berinteraksi dengan daerah tertentu. Dan yang keempat, yang terakhir ada fungsi kontrol sosial. Bahasa ini dipakai untuk memengaruhi, mengarahkan, dan mengendalikan perilaku orang lain. Melalui bahasa, norma dan aturan sosial bisa ditegakkan. Misalnya guru menasihati murid, pemerintah membuat himbauan, atau orang tua menegur anaknya. Selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang kedudukan bahasa Indonesia. Nah, kedudukan bahasa Indonesia itu sendiri bisa dilihat dari dua sisi. Yang pertama itu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dan yang pertama itu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, yaitu kedudukan ini mulai ditegaskan sejak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Fungsinya antara lain yang pertama ada lambang kebanggaan nasional karena menjadi identitas negara. Yang kedua itu ada lambang pemersatu bangsa, menyatukan bangsa, suku, budaya, dan bahasa daerah. Yang ketiga ada alat penghubung antar budaya dan antar daerah agar komunikasi antar suku dapat berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir adalah alat pengembangan budaya nasional sebagai sarana penumbuhan dan memperkaya budaya Indonesia. Dan yang terakhir yaitu yang kedua ada bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yaitu kedudukan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 yang berfungsi antara lain yang pertama itu bahasa resmi kenegaraan, digunakan dalam upacara dan dokumen negara. Yang kedua yaitu ada bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Ada bahasa dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sebagai sarana modernisasi bangsa. Sekian yang dapat saya jelaskan dari materi fungsi bahasa dan kedudukan bahasa Indonesia. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.